Program makan bergizi gratis digelar serentak di 190 titik di 26 provinsi mulai 6 Januari lalu. Di Jakarta, salah satu sekolah yang menerima program makan bergizi gratis adalah sekolah dasar di daerah Slipi, Jakarta Barat. 400 siswa semangat menikmati makan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam, sayur, dan buah-buahan. Di Medan, Sumatera Utara, ada pula salah satu siswa SMK Negeri 6 yang bercerita lebih menyukai menu makan bergizi gratis dibanding dengan bekal dari rumah. Dengan program ini, mereka bisa lebih berhemat uang jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahayu Waningsih dari Sosiologi kelas A. Di sini saya akan menganalisis salah satu kebijakan yang ada di Indonesia, yaitu kebijakan makan siang bergizi. Apa sih makan siang bergizi itu? Apakah semuanya sudah merata di seluruh Indonesia? Atau hanya di beberapa daerah saja? Dan apakah sudah memenuhi standar dari kebutuhan gizi yang mereka butuhkan dari yang berkekurangan gizi? Mari kita analisis. Jadi, kebijakan makan siang bergizi atau sering kita dengar adalah program makan bergizi gratis atau singkatnya itu MBG. Program ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto beserta wakilnya, yaitu Bapak Gibran Rakabuming. Mereka berdua ini menargetkan seluruh anak di Indonesia untuk mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025 untuk menuju Indonesia Emas tahun 2024. Nah, program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari 8 misi Cita Asa, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Dalam pelaksananya ini, program ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil, dan ibu menyusui, serta meningkatkan yang namanya kualitas pendidikan di Indonesia ini. Kebijakan ini lahir dari fakta serius, yaitu tingginya angka stunting di Indonesia yang mencapai angka 21,6% pada tahun 2022. Stunting sendiri ini merupakan gangguan yang terjadi pada pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak negatif pada perkembangan fisik maupun kognitif anak, serta prestasi akademik mereka di sekolah. Nah, dengan menyediakan makan bergizi di sekolah ini, pemerintah berharap dapat menekankan angka stunting sekaligus meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa di sekolah. Lalu, tujuan dan siapa saja sih sasarannya itu untuk program ini? Jadi, program makan bergizi gratis ini menyasar berbagai kelompok rentan, yaitu mulai dari anak usia dini atau PAUD, pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Pada tahap awalnya, fokusnya hanya diberikan kepada sekolah di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, daerah terdepan, dan daerah terluar. Anak-anak prasejahtera dan sekolah dengan tingkat absensi tinggi akibat masalah gizi yang buruk. Nah, target jangka pendeknya adalah menjangkau hingga 15-20 juta penerima manfaat sepanjang tahun 2025 dengan pelaksanaannya yang bertahap di sekitar 5.000 titik di seluruh Indonesia. Jika program sebesar ini, kira-kira dananya itu dari mana aja ya? Jadi program MBG ini merupakan
atau terbilang cukup besar dengan alokasi anggaran yang sangat signifikan hingga mencapai 71 triliun di APBN tahun 2025 dan diperkirakan bisa membengkak hingga 171 triliun pada tahun pertama pelaksananya. Nah, dana ini berasal dari APBN dan sumber pendanaan lainnya, termasuk dukungan Badan Gizi Nasional yang mengkoordinasikan pelaksanaan program secara nasional. Anggaran besar ini juga mencakup penyediaan infrastruktur, bahan makanan, distribusi, serta pengawasan agar dananya ini tidak disalahgunakan. Tapi, kalian semua udah pernah nonton berita yang satu ini? Tidak ya? Dana pribadi Presiden Prabowo Subianto disebut digunakan untuk program makan siang gratis di Kendari, Sulawesi Tenggara. Lantas, inilah alasan program makan siang gratis itu menggunakan uang pribadi Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, terkait alasan itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang membenarkan program makan siang di Kendari menggunakan uang pribadi Prabowo. Namun uang tersebut merupakan dana sisa dari uji coba program makan siang yang sudah diberikan Prabowo sebelumnya. Namun saat uang sisa uji coba habis, dana APBN akan digunakan untuk program makan siang gratis di Kendari. Sementara anggaran makan bergizi gratis atau MBG tetap Rp10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda. Hal itu disampaikan Menkomdiki Mutia Hafiz yang mengatakan menu program MBG ini akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah. Kondisi ini pun sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut. Pasalnya, program MBG ini turut melibatkan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Yap, benar. Video atau berita yang sebelumnya ditayangkan memang benar bahwasanya Bapak Prabowo, yaitu Presiden Republik Indonesia ini, menggunakan uang pribadinya untuk program makan bergizi gratis atau MBG ini di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, hal ini memicu berbagai kritik dan dari berbagai pihak, salah satunya yaitu Charles Muhammad Saleh yang merupakan peneliti hukum. Ia menilai bahwasanya penggunaan dana pribadi pejabat negara untuk membiayai program pemerintah itu merupakan penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan uang keuangan negara, kata Saleh, seharusnya itu bersifat transparan, efisien, dan juga bertanggung jawab, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena pengeluaran tersebut tidak dapat diaudit secara resmi. Menurutnya, penggunaan data pribadi Bapak Prabowo untuk program ini mengaburkan garis antara kepentingan pribadi dan juga publik, serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Ia juga menilai penggunaan uang pribadi untuk membiayai program negara itu bisa menciptakan yang namanya konflik kepentingan. Namun dari semua persoalan yang disebutkan di awal, ada salah satu pembahasan yang penting, apakah makan siang bergizi ini sudah memenuhi standar kebutuhan gizi yang kita butuhkan? Jadi pemeriksa gizi menyebut bahwa setelah mengamati 6 jenis sajian menu makan bergizi gratis atau MBG ini, hanya satu yang memenuhi standar angka kecukupan gizi berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2019. Belet itu mengatur angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia ini. Untuk takaran isi piring anak berusia sekolah dasar, misalnya harus terpenuhi antara 500 hingga 700 kalori dan terkandung unsur-unsur seperti karbohidrat, protein, baik protein nabati dan hewani, lemak, dan buah dalam sekali makan.
Sementara itu, dan di sisi lain, dari temuan BBC News Indonesia di beberapa daerah, sejumlah siswa malah mengeluhkan soal sayuran yang mereka makan itu terasa pahit dan agak kecut. Bahkan beberapa sekolah itu terlambat sampai 2 jam dalam menerima makanan bergizi gratis itu. Pengamat kesehatan dari Lembaga Kajian Center for Indonesian Strategy Development Initiative atau CSD, yaitu Dia Saminarsi, berkata, persoalan-persoalan itu sangat krusial yang harusnya segera dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintah sesegera mungkin. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis kebijakan makan bergizi gratis. Mohon maaf apabila masih terdapat ada salah kata yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.